Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Halimatus Sa'dia dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Kepada yang terhormat Bapak M. Syarif FPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Politik Pendidikan dan Filsafat Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS soal nomor 1A, yaitu jelaskan sejarah berdirinya pesantren di Indonesia. Mengenai asal-usul dan latar belakang pesantren di Indonesia, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi Tarekat. Pandangan ini dikaitkan dengan fakta bahwa penyebaran Islam di Indonesia pada awalnya banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat dengan dipimpin oleh kiai. Salah satu kegiatan tarekat adalah melakukan ibadah di masjid di bawah bimbingan kiai. Pendapat kedua menyatakan bahwa kehadiran pesantren di Indonesia diilhami oleh lembaga pendidikan Kutab, yakni lembaga pendidikan pada masa kerajaan Bani Umayyah. Pada tahap berikutnya, lembaga ini mengalami perkembangan pesat karena didukung oleh masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus dipatuhi oleh pendidik dan anak pendidik atau peserta didik. Pendapat ketiga, pesantren yang ada sekarang ini merupakan pengambil alihan dari sistem pesantren orang-orang Hindu di Nusantara pada masa sebelum Islam. Lembaga ini dimaksud sebagai tempat pengajaran ajaran-ajaran agama Hindu serta tempat membina kadar-kadar penyebaran agama tersebut. Keberadaan pesantren pada awalnya pertumbuhannya tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam di Timur Tengah. Hal ini bisa dilihat dari aspek metode maupun kelembagaannya yang sangat diwarnai oleh corak pendidikan Islam di Timur Tengah pada masa abad pertengahan. Dalam konteks penyebaran Islam, itulah pesantren mulai terbentuk dan tumbuh di Indonesia. Pada saat Wali Songo menyebarkan ajaran Islam, kebudayaan masyarakat setempat sering dijadikan modal dasar bagi mereka untuk menyisipkan ajaran Islam. Misalnya saja Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media dakwahnya. Islamisasi kebudayaan sebagai strategi penyebaran Islam tersebut tentunya sangat mempermudah diterimanya ajaran yang disampaikan. Oleh karena itu, dalam catatan sejarah, Wali Songo sangat berhasil menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Demikian pula dalam catatan sejarah, pada zaman Wali Songo inilah istilah pondok pesantren mulai dikenal di Indonesia. Ketika itu, Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama di sana. Bahkan di antara para santri ada yang berasal dari Goa, Talo, Sulawesi. Padepokan Sunan Ampel inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan UTS nomor 1B. Peranan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Sejalan dengan tujuan pendidikan agama dan keagamaan dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 adalah untuk membentuk sikap iman dan sikap takwa pada diri peserta didik dengan berbagai treatment tentu dalam proses pembelajarannya sehingga mampu untuk mencapai tujuan ini. Nah, tujuan lainnya adalah menciptakan kader ulama yang berkualitas. Hal ini merupakan pokok utama diadakannya pesantren. Walaupun dalam perjalanannya jumlah ulama karismatik dan dalam ilmunya semakin berkurang, juga proses kader
kaderisasi jarang bisa menghasilkan ulama dengan kualifikasi tersebut. Namun, keberadaan pesantren yang diperkuat dengan posisinya sebagai salah satu lembaga keagamaan, rasa optimis akan lahirnya karismatik pada saatnya akan terwujud. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua juga tak bisa dipungkiri memberikan pengaruh yang signifikan di daerah tempat berdirinya pesantren, di mana di lingkungan sekitar pesantren menjadi lingkungan yang agamis. Juga dengan adanya beberapa pesantren yang mengembangkan proyek yang berorientasi pada pengembangan ekonomi. Masyarakat di sekitar pesantren secara tidak langsung ikut merasakan dampak positif dengan adanya berbagai proyek tersebut. Terima kasih, itulah jawaban yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.